Dalam sebuah hubungan asmara di salah satu hotel, seorang oknum TNI dengan pengawai salah satu Indomart dalam pertengkaran hebat, tersembunyi rahasia yang mencenangkan. Sebuah perubahan di ponsel memicu tragedi tak terduga, dan keputusan oknum TNI membuka tabir dari gelapnya perasaan. Bahkan hubungan pengenceritan pun dilakukan. Bagaimana kisah ini bermula, dan apa penyebab kisah ini menjadi sangat menarik untuk disimak? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan Vera Oktaria, seorang wanita berusia sekitar 19 tahun asal Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, mengalami kejadian secara tidak wajar. Insiden tersebut dimulai ketika seorang petugas kebersihan mencium bau busuk dari kamar yang dihuni oleh dua pemuda dan pemudi. Petugas merasa curiga karena salah satu penghuni kamar terlihat masuk dan keluar dari kamar nomor 6 dengan wajah yang tampak tidak biasa, seolah-olah menyimpan sesuatu yang mencurigakan. Keesokan harinya, petugas kebersihan kembali mencium aroma yang busuk. Kali ini aroma yang sangat menyengat dan mengganggu indera penciumannya. Petugas tersebut memutuskan untuk segera menelepon petugas keamanan, karena dari dalam kamar terlihat seolah-olah sudah kosong. Setelah menunggu beberapa menit, petugas keamanan hotel tiba dan berada di depan kamar nomor 6. Setelah bersama-sama memutuskan karena mencium aroma yang mencurigakan, mereka mendobrak pintu kamar dan terkejut melihat pemandangan yang sangat mengerikan di dalamnya. Terdapat noda merah yang telah sedikit mengering dan membasahi sebagian lantai kamar. Bau busuk semakin kuat dan menyengat. Di atas kasur yang berbalut selimut, ditemukan seorang wanita dalam keadaan tidak bernyawa tanpa busana. Setelah menyaksikan kejadian mengerikan tersebut, mereka segera melaporkannya ke pihak berwenang terdekat dari hotel tempat mereka bekerja. Setelah menunggu sekitar 1 jam, petugas terkait tiba di lokasi kejadian. Mereka kemudian mengamankan tempat tersebut dan membawa tubuh Vera Oktaria untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, mereka telah mencari keberadaan anaknya selama hampir 1 minggu. Bapak korban bahkan sempat menanyakan keberadaan anaknya di tempat kerjanya, tetapi tidak mendapatkan informasi. Keluarga juga telah melaporkan kehilangan Vera Oktaria ke pihak berwenang. Setelah mendengar keadaan anak mereka yang tragis, pihak keluarga sangat terkejut dan terpukul. Mereka kemudian meminta pihak berwenang untuk mengungkap secara menyeluruh siapa pelaku di balik tindakan terhadap anak mereka. Pihak polisi kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus Vera Oktaria. Mereka memeriksa beberapa saksi yang terakhir kali melihat korban hidup. Kesaksian dari pekerja hotel Melati menunjukkan bahwa Oktaria memesan kamar dengan seorang pria dan tinggal di dalamnya selama hampir 4 hari. Pihak berwenang menyimpulkan dari kesaksian awal tersebut bahwa pria yang bersama korban dicurigai sebagai pelaku dalam kejadian keji tersebut. Setelah penyelidikan lebih lanjut dari berbagai sumber informasi, diketahui bahwa pria yang terakhir bersama korban adalah pacar korban sendiri. Mereka segera bergerak dengan cepat untuk menemukan pria yang dicurigai sebagai pelaku kekejaman terhadap Vera Oktaria. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan pengejaran, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap pacar korban di tempat persembunyiannya. Ternyata, pria tersebut adalah seorang anggota TNI berpangkat Prada. Pihak kepolisian kemudian melakukan interogasi terhadap Prada Doni di kantor kepolisian Banyuasin. Awalnya, pelaku menyangkal setiap tuduhan yang diarahkan kepadanya dan mengaku tidak mengenal wanita bernama Vera Oktaria. Namun, pihak kepolisian kemudian menunjukkan beberapa bukti terkait perbuatannya, membuat pelaku tidak dapat menyangkal tindakannya terhadap korban. Menurut keterangan yang diperoleh dari pelaku dengan nama samaran Prada Doni, dia mengajak pacarnya Vera Oktaria untuk menginap di salah satu hotel Melati di Jalan Banyuasin. Mereka masuk ke dalam kamar nomor 6 dan di situ melakukan hubungan pengenceritan layaknya pasangan suami dan istri, karena Oktaria juga menikmati hubungan tersebut. Setelah berhubungan intim selesai, Prada Doni menemukan ponsel milik Vera Oktaria dalam keadaan mati. Pada saat itu, Prada Doni menghidupkan ponsel tersebut dan menyadari bahwa identitas pacarnya telah diubah dalam kontak ponsel sebagai kekasihnya sendiri. Setelah mengetahui perubahan pada kontak ponsel pacarnya, Prada Doni menanyakan hal tersebut kepada Vera Oktaria dengan sedikit emosi. Marah karena pacarnya mulai bermain rahasia dengannya, perselisihan di antara mereka berkembang menjadi pertengkaran yang sengit. Vera Oktaria enggan memberikan password sandi ponselnya kepada Prada Doni. Prada Doni, yang langsung marah, mengatakan bahwa pasti ada yang disembunyikan oleh Vera Oktaria di dalam ponsel itu. Setelah terjadi pertengkaran, tiba-tiba Vera Oktaria meneteskan air mata dan dengan berat hati mulai mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi Prada Doni.
dia menjulurkan tangan dan menggenggam tangan Prada Doni dengan sangat kuat, mengungkap bahwa dia telah hamil 2 bulan dan Prada Doni bertanggung jawab atas kandungan di dalam perutnya. Prada Doni, dalam keadaan naik pitam, mengatakan bahwa pengenceritan di antara mereka hanya terjadi 1 kali dan bayi dalam kandungan Vera Octaria bukan hasil dari perbuatannya. Vera Octaria tiba-tiba menangis, membuat Prada Doni bingung dan panik. Dia lantas membentak pacarnya agar menghentikan tangisannya. Namun karena tangisan Vera Octaria semakin keras, Prada Doni akhirnya melakukan hal yang tidak manusiawi terhadap Vera. Pada saat itu, di dalam pikiran Prada Doni, perasaan campur aduk membuatnya bersikukuh bahwa kehamilan pacarnya bukan hasil perbuatannya. Cemburu buta yang tidak didasari logika membuat Prada Doni hampir mencapai titik emosi yang sangat memuncak. Pada saat itu, Prada Doni mencapai titik yang mengerikan dalam dirinya sendiri. Dalam kekacauan pikirannya, Prada Doni memutuskan untuk menghabisi pacarnya dengan membekap mulutnya dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Perlawanan dari Vera Octaria tidak bisa melawan ketangguhan kekuatan seorang anggota TNI tersebut. Vera Octaria akhirnya dibungkam dan tewas dengan cara yang sangat manusiawi. Prada Doni kemudian menghubungi beberapa kerabat terdekatnya dan menceritakan kejadian sadis yang telah dilakukannya terhadap korban. Salah satu kerabat mengusulkan untuk membakar tubuh pacarnya. Noda merah mengalir dari tubuh Vera Octaria hingga berserakan di lantai kamar, menambah suasana yang semakin mencekam. Prada Doni semakin panik oleh situasi tersebut. Pada saat itu, Prada Doni memutuskan untuk mengikuti usulan kerabatnya. Dia membuat skenario dengan menggunakan pentol korek yang ditempelkan di obat nyamuk sebagai pengatur waktu. Ketika kamar itu sudah ditinggalkan oleh Prada Doni, api yang menjalar di obat nyamuk secara otomatis akan membakar pentol korek dan menyulut api di tempat tidur yang berisikan tubuh pacarnya. Namun, skenario itu gagal karena obat nyamuknya mati sebelum menyentuh kasur tempat tidur, dan kejahatan Prada Doni akhirnya terungkap dengan cara yang dramatis dan sistematis. Prada Doni, seorang anggota kesatuan TNI, kemudian menjalani sidang di tempat peradilan militer, dan vonis yang diberikan kepadanya adalah hukuman seumur hidup. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah kisah Prada Doni dan Vera Octaria mengingatkan kita tentang bahaya cemburu buta dan keputusan impulsif. Pesan penting, hindari kekerasan, komunikasikan masalah dengan bijak, dan pahami konsekuensi tindakan. Pelajaran berharga untuk mengelola emosi, mencegah konflik, dan memilih solusi damai demi keharmonisan dan keselamatan. Bagaimana tanggapan kalian tentang cerita ini? Apakah memang harus diselesaikan dengan cara seperti itu? Silahkan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.